Kembali lagi bersama dengan saya, Edi, di channel Koditek TV, channelnya coding, teknologi, sosial, dan politik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melengkapi biodata calon peserta ANBK 2023 di daftar nominatif sementara atau DNS. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 2 Agustus 2023, kami menerima DNS calon peserta asesmen nasional tahun 2023. Saya melihat ternyata di DNS itu masih ada banyak siswa yang biodatanya belum dilengkapi, ada juga yang belum sesuai dengan data yang sebenarnya, terutama data nama orang tua. Masih banyak yang kosong, masih banyak yang belum diisi oleh operator di masing-masing satuan pendidikan, dan juga nama dan tempat tanggal lahir siswa masih ada beberapa yang belum sesuai dengan data yang sebenarnya. Sebelum ke TKP di sini saya akan menjelaskan alur prosesnya secara teoritis. Saya akan menjelaskan alur proses data itu di entry masuk pertama kali, kemudian diolah, dan akhirnya jadi DNS atau daftar nominatif sementara ANBK tahun 2023. Saya akan menjelaskan alur prosesnya dulu ya Bapak Ibu, sebelum kita langsung dengan aplikasi. Alur proses pertama untuk memperbaiki atau melengkapi biodata peserta didik yang belum sesuai dengan data yang sebenarnya. Yang pertama-tama ya Bapak Ibu, kita harus siapkan atau kita butuh bukti fisik berupa kartu keluarga. Tentu kartu keluarga yang sudah update merupakan update terbaru sesuai dengan biodata yang sebenarnya, dan juga nomor induk kependudukan dari peserta didik yang akan kita perbaharui atau kita melengkapi biodatanya harus sudah valid di Dukcapil sudah valid. Itu syarat pertama, harus valid dulu kartu keluarganya Kemudian untuk prosesnya di aplikasi, di sini kita butuh beberapa aplikasi bantuan Pertama itu web verbal PD, nanti yang tujuannya untuk melakukan proses perbaikan biodata yang salah menjadi biodata yang benar yang sesuai dengan kartu keluarga, sesuai dengan kondisi real. Kemudian kita butuh juga aplikasi Dapodik, yang mana aplikasi Dapodik ini nantinya berfungsi untuk menarik data atau verbal PD yang sudah diubah. Kemudian kita melakukan penarikan data terbaru dari siswa yang sudah kita rubah biodatanya melalui web BioAN. Kemudian yang terakhir setelah ditarik, kita melakukan koordinasi ke admin kabupaten untuk mencetak ulang DNS calon peserta asesmen nasional tahun 2023. Kurang lebih prosesnya seperti itu Bapak Ibu Nah, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses ini kita
aplikasikan atau kita implementasikan langsung menggunakan bantuan aplikasi ini. Baik ya, kita akan pertama-tama ya kita langsung ke Verbal PD. Kita langsung ke menu edit identitas. Kita di bagian menu drop down list daftar siswa, kita ketik nama siswa yang ingin kita ketik atau kita cari nama siswa yang ingin kita update biodatanya. Nah, setelah muncul ya formulir perubahan seperti ini, di sebelah pojok paling kiri adalah variabel ya, nama variabel, nick, nama sampai desa atau kelurahan. Kemudian di bagian tengah adalah merupakan data lama ya, data lama. Dan yang berikut adalah yang di sebelah pojok paling kanan adalah biodata baru ya, biodata yang baru. Nanti kita bisa mengisi di bagian ini, kita isi ya biodata terbaru atau biodata yang sebenarnya. Misalnya ya, misalnya kalau kita mau ganti nama di sini ya, namanya kamu ya, sebelumnya kamu, kemudian kita ingin ganti ke nama yang sebenarnya Koi. Langsung Bapak Ibu tinggal mengisi saja di sini ya, di bagian kolom baris nama. Begitu juga dengan entitas yang lainnya seperti tempat dan tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir jangan lupa memilih ini ya, desa atau kelurahan. Kemudian setelah diisi, dan di sini yang perlu Bapak Ibu tahu ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini yang data yang kita isi di kolom baru ya, itu data yang kita isi harus sesuai dengan data yang tercatat di kartu keluarga ya, yang tercatat di kartu keluarga. Dan kartu keluarga nomor induk kependudukan dari siswa yang bersangkutan itu sudah valid untuk capil ya, sudah valid untuk capil. Kemudian Bapak Ibu tekan tombol validasi data ya. Validasi data, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya di sini nicknya oke, sudah sesuai, nama sesuai 100%. Jadi kalau 100% ini berarti data baru yang kita isi di sini, nama siswa baru, nama siswa yang kita isi di bagian kolom baru ya, itu benar-benar sudah sesuai dengan nama yang tertera di kartu keluarga. Begitu juga dengan entitas yang lainnya sampai di jenis kelamin. Oke, kalau misalnya di sini persentasenya ada 80%, ada 85% ya. Berarti di sini misalnya ada huruf ya, huruf tapi bukan kata, ada beberapa huruf yang kurang ya. Itu bisa saja kita langsung update, tapi datanya tidak 100% sama seperti yang ada di kartu keluarga. Jadi indeks ini bisa terbuka ya. Indeks ini bisa terbuka apabila indeksnya di atas 75%. Artinya kecocokan data yang kita isi di bagian kolom baru ini itu kecocokannya itu di atas 75%, baru sistem akan mengizinkan kita untuk melakukan update data ya.
Jika tidak, maka jika tidak sesuai ya, atau di bawah 75% indeks pencarian atau kecocokannya itu di bawah 75%, maka sistem tidak akan menampilkan tombol update atau kita tidak diizinkan untuk melakukan proses pembaruan data dari siswa yang bersangkutan. Oke, kemudian kita bisa tekan saja tombol update, Bapak Ibu. Ya, kita tekan tombol update. Nah, datanya sudah berhasil ya disimpan, sudah berhasil kita melakukan proses perbaikan data. Selanjutnya, untuk perbaikan biodata orang tua kandung ya, nama orang tua kandung di sini dalam hal ini ayah ya, ayah. Kalau di bagian verbal ya Bapak Ibu, bagian verbal ini di bagian verbal ini kita tidak bisa ya mengupdate atau memperbaharui nama ayah ya. Di sini tidak ada entitas ayah, nama ayah. Nah, untuk perbaikan nama orang tua ayah ya yang tertera di DNS ini dapat kita lakukan di Dapodik lokal ya. Nah, ini kita langsung saja ke Dapodik lokal. Nah, untuk mengupdate atau memperbaharui data dari orang tua kandung ayah ya, kita langsung saja ke menu peserta didik ya. Kemudian kita cari nama siswa yang ingin kita ubah nama ayahnya. Kemudian kita pilih ya, kita pilih seperti ini, ada sorot warna biru. Kemudian kita klik tombol update. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari nama ayah ya. Nah, ini data ayah kandung. Nanti di bagian nama ayah kandung kita langsung ketikkan atau kita isikan dengan nama ayah kandung yang sesuai dengan kartu keluarga yang tertera di kartu keluarga. Kita isi nama ayahnya, kemudian nik, tanggal lahir, dan pendidikan dan pekerjaan sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Kemudian setelah kita isi data ini, kita klik tombol simpan ya. Simpan. Kemudian setelah itu kita melakukan proses sinkronisasi ya. Lakukan proses sinkronisasi. Setelah proses sinkronisasi kita lakukan, kemudian selanjutnya kita next ke web BioAN. Kita next ke web BioAN. Kemudian kita melakukan proses penarikan data di bagian menu data peserta, kemudian impor data. Di sini ya kita centang, kemudian tekan tombol impor biodata. Maka proses ini akan menarik ulang ya biodata terbaru yang telah kita update.
yang tadi baru kita update nama-nama yang sudah kita perbaharui, maka itu semuanya akan masuk ke aplikasi atau web BioAN paket ya, akan masuk semua ke sini. Setelah masuk ke sini ya, ke menu impor ke tabel impor peserta didik ya, kemudian dia akan masuk ke ini ya Bapak Ibu, dia akan masuk ke peserta sampling ya, akan masuk ke sini otomatis ya. Kemudian sampai di sini Bapak Ibu sudah berhasil melakukan proses dari sisi operator sekolah, satuan pendidikan. Kemudian terakhir Bapak Ibu melakukan koordinasi ke admin dinas untuk melakukan proses pencetakan ulang DNS terbaru ya, untuk kemudian Bapak Ibu bisa, setelah Bapak Ibu menerima DNS yang terbaru, bisa dicek kembali atau dipastikan benar-benar bahwa DNS yang sudah Bapak Ibu terima merupakan atau benar-benar DNS yang sudah sesuai dengan data yang sebenarnya, atau data yang sesuai dengan berkas atau bukti fisik dari peserta didik yang bersangkutan. Demikian dari saya terkait penjelasan melakukan proses pembaharuan data bagi calon peserta ANBK tahun 2023 di DNS. Hal ini dilakukan lebih cepat, lebih baik, karena proses tarik data itu dikasih deadline waktu ya, kapan dibuka sampai kapan, kemudian ada waktu close-nya. Kita bisa melakukan ini, proses penarikan di waktu-waktu kita dikasih izin akses untuk menarik data. Apabila izin akses penarikan data di BioAN sudah di close atau ditutup, maka kita tidak bisa lagi melakukan pembaharuan data yang sudah terlanjur tidak sesuai, sudah terlanjur tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang tercatat di DNS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Koditek.